Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baiklah, langsung saja mungkin ya. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan ya, saya menyampaikan tentang sengketa harta waris prospektif ya, bukan perspektif ya. Yang saya bahas ini prospeknya. Karena prospek ini eh, berkaitan dengan juga bagaimana pengembangan yang ada dalam hukum ekonomi syariah. Ya. Karena terkadang kita melihat hukum ekonomi syariah itu eh, apa seakan-akan tidak menjadi satu solusi, padahal prospektif ke depan itu menjelaskan dan mendeskripsikan hukum ekonomi syariah menjadi satu payung, ya, menjadi payung bagaimana menyelesaikan sengketa secara perspektifnya, hitungannya, bagaimana ke depannya, ketika ada sengketa-sengketa itu harus bagaimana. Baik, eh, di sini ketika kita berbicara prospektif, berarti ke depan atau masa depan, ya. Mungkin kita sudah banyak berbicara, terutama di sini, Masya Allah, Tabarakallah, saya menyapa dulu Madam Ani ya, yang beliau juga termasuk praktisi ya, untuk menyelesaikan beberapa dispute yang ada dari perkara-perkara yang ada yang berkaitan dengan Islamic World Management. Kemudian juga beberapa rekan-rekan yang ada ya di sini yang Masya Allah juga Insya Allah menjadi satu integritas ya untuk bersama-sama menyelesaikan, terutama kepada Syekh Unem ya sebagai Pak Dekan Humaniora juga. Ini pastinya melihat hukum ekonomi syariah ini eh, menitik beratkan pada prediksi, solusi, strategi penerapan hukum ekonomi syariah mengatasi sengketa. Jadi bagaimana perspektif tersebut bisa menjadikan hukum ekonomi syariah ini ketika masyarakat awam ataupun strata yang akademisi mungkin ingin berdiskusi, kemudian ingin juga apa istilahnya memahami atau meminta solusi. Nah, ini akan diberikan literasi-literasi yang ada. Nah, adapun perspektif ini dari sudut pandang bersifat analitis ya. Jadi menggambarkan bagaimana hukum ekonomi syariat itu memandang atau mengatur sengketa. Nah, makanya di dalam perspektif itu kita melihat dalil-dalil yang ada yang sudah pernah mungkin sebelum-sebelumnya kita jelaskan ya dari beberapa forum-forum yang ada, bagaimana ketentuan ketika suami istri berpisah, sebilang jalik ya, atau bagaimana seorang ayah yang wafat meninggalkan anak-anaknya, atau seorang ibu wafat meninggalkan anak-anaknya. Kemudian juga ada perkara-perkara yang masih ramai ya, terutama bagaimana harta gonogini itu memang menjadi satu apa perdebatan antara suami istri yang ada, karena memang harta gonogini menjadi satu topik yang tidak pernah apa menjumpai titiknya, terus komanya ya, koma terus ya. Nah, maka di dalam kesempatan Mandi Forum ini ya, ketika kita berbicara sengketa harta waris, itu prospeknya bagaimana ke depannya. Nah, sebelumnya tinjauan prospektif hukum syariah ini, nanti kita sedikit akan berdiskusi. Silakan Bapak Ibu mungkin ingin secara perspektifnya ya, ya ingin mengetahui hitungan-hitungan yang ada. Nah, di sini kami izinkan kami untuk mencoba mendeskripsikan secara prospektifnya. Nah, dalam satu tulisan yang pernah kami apa ajukan sebagai satu proposal ya, itu tertulis bahwasanya dari data yang ada, Indonesia ini memiliki penduduk Muslim yang terbesar ya, salah satunya di antara penduduk-penduduk negara-negara Muslim lainnya. Nah, tetapi eh, ketika itu ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, tantangan ini ternyata secara ada di depan masyarakat itu, terutama di keluarga, adalah waris ya.
Nah, waris ini tidak akan pernah terlepas, ya. Terlepas dari apa? Dari komunitas yang ada secara mikro atau keluarga, ya. Nah, kemudian ternyata hukum ekonomi syariah ini memberikan kerangka solusi secara prospektif, ya. Jadi, apakah bisa hukum ekonomi syariah ini memberikan solusi secara prospektif menjawab hajatnya manusia, terutama di era modern ini, dan juga hajatnya kita masyarakat Muslim yang cukup banyak ya secara populasi, ternyata terkadang bingung bagaimana menyelesaikan atau lain sebagainya. Nah, maka di sini hukum ekonomi syariah menyajikan satu hidangan yang bisa eh, di apa kalau bahasa hidangan itu kan disantap ya atau digunakan secara prospektif ke depan. Nah, yang pertama kita akan menyoroti peningkatan literasi hukum waris syariah karena ini penting. Maka secara perspektif kita mempelajari penghitungan-penghitungan yang berkesesuaian. Karena memang standarisasi dari penghitungan tersebut telah dideskripsikan secara detail di dalam Al-Quran, surah An-Nisa dari ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 176. Nah, bagaimana kita menganalisis satu teori-teori yang ada di dalam Al-Quran, kemudian mendeskripsikannya, kemudian dibangun lagi dari konstruksi teori-teori yang ada dalam hadis, kemudian kita mencoba menguatkannya dari data-data empiris di lapangan, dan ternyata memang di sini literasinya mungkin masih ada sedikit kekurangan. Kemudian nanti kita akan melihat digitalisasi dan dokumentasi harta waris. Nah, ini juga penting karena kita berbicara era globalisasi dan juga era modernisasi, kita dihadapkan dengan era digitalisasi. Nah, digitalisasi ini saya pribadi menganalisis itu bukan hal yang baru sebenarnya ya. Itu sudah ada di era yang kita ini kan ya. Artinya di era ini apa kita terutama berhadapan dengan tantangan-tantangan makin berkembangnya perkara yang dihadapi, kemajuan-kemajuan yang ada, ya. Tetapi juga ada juga perkara-perkara yang harus kita selesaikan, ya. Nah, kemudian penguatan peran mediasi syariahnya juga harus dikuatkan. Makanya kita mencoba secara perspektifnya, bahkan apa mereka mereka yang istilahnya melihat kemana saya harus kemana nih, kemana saya harus menyelesaikan, maka kita harus kuatkan mediasi tersebut. Kemudian kolaborasi antara syariah dan hukum nasional, hukum positif. Nah, kalau kita berbicara kultural secara hukum adat ya, nah ini juga kan harus kita kita apa kondisikan karena memang tetap kita berpegang pada satu konsep yang kuat ya secara apa keilmuan ya, itu artinya secara keilmuan itu dan secara sains ya dan juga secara pemikiran secara syariat ajarannya berarti Al-Quran dan hadis, kemudian itu juga kepada undang-undang. Nah, yang pertama adalah peningkatan literasi hukum waris ya, sebelum nanti kita akan melihat sengketa-sengketa yang ada ya. Nah, temuan ini masih banyak ya temuannya. Padahal kita sebagai orang yang beriman itu mengetahui dan kita terus belajar bagaimana memahami Al-Quran secara baik dan benar. Nah, di dalam surah An-Nisa dijelaskan ya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisa'an fawqasnatani falunnatul tamataraka, kemudian sampai terakhir innallaha kana aliman hakima. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan kata-kata yusikumullah ini sudah ada semenjak ayat ini turun sampai akhir zaman. Nah, di sini kata-kata yusikumullah diterjemahkan dalam beberapa tafsir itu Allah memberikan satu pembelajaran. Kayak di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah memberikan satu pembelajaran di dalam kepada kalian makhlukku hamba-hamba